Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina Lucas, NIM 210101002, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, semester 2. Saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan MK Pendidikan Karakter Kristiani. Dan tema tugas saya di saat ini yaitu keadilan. Pengertian keadilan secara umum. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan benar secara moral terhadap satu hal, baik itu orang ataupun benda. Dengan kata lain, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya. Pengertian keadilan menurut KBBI. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keadilan adalah suatu sifat, dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan sendiri berasal dari kata adil yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles mengemukakan dua pendapat mengenai keadilan. Pertama, keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan satu hal kepada seseorang, di mana sesuatu itu memang merupakan hal dari orang tersebut. Pengertian kedua dari keadilan adalah kelayakan dalam perbuatan manusia. Kelayakan tersebut berada pada titik tengah di antara kedua ujung yang cukup ekstrim, sehingga hasilnya tidak berat sebelah dan juga tidak memihak salah satunya. Yang kedua, Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian di mana isi dari perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah. Yang ketiga, Plato. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah sikap mematuhi semua hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa keadilan merupakan suatu hal yang berada di luar batas kemampuan manusia biasa dan bersumber dari perubahan dalam lingkup masyarakat, sehingga keadilan dapat terwujud dengan kembali pada struktur aslinya. Skandal keadilan di Indonesia. Berbicara mengenai keadilan, hal ini merupakan permasalahan yang krusial yang ada dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, karena menjadi perbincangan sampai pada saat ini. Dikarenakan banyak skandal keadilan di Indonesia, seperti kasus seorang nenek yang mengambil kayu bakar, kemudian dihukum penjara dengan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan oknum pemerintah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi memiliki jangka waktu hukuman yang hampir sama dengan nenek yang mengambil kayu bakar tersebut. Kita sebagai orang awam melihat kedua kasus ini akan beranggapan bahwa hal ini tidak adil, tetapi lain halnya dengan jaksa penuntut umum yang beranggapan satu hal yang sudah adil karena sesuai dengan perundang-undangan, sehingga keadilan di Indonesia adalah satu hal yang relatif dan bukan mutlak. Keadilan menurut Alkitab. Menurut Baker, dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu sedek dan mispat. Keadilan yang dimaksudkan itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar dan sesuai. Kedaulatan Allah yang adil.
bagaimana kedaulatan Allah berkuasa atas kehidupan manusia, yang mana kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang adil. Seringkali kita manusia beranggapan bahwa Allah tidak adil dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa kita sadari, Allah sudah memiliki rancangan yang begitu rumit bagi kehidupan kita dan sulit dicerna oleh akal sehat manusia. Karena pada dasarnya Allah itu adil, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kedaulatan Allah adalah keadaan yang mutlak dan sudah pasti adil, tanpa perlu kita kaji sendiri, sedangkan kedaulatan manusia, meskipun dikatakan adil, masih bisa dikaji kembali, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bisa saja tidak adil. Itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa keadilan yang diciptakan manusia adalah keadilan yang relatif, tergantung perspektif dan konteks. Sedangkan keadilan Allah adalah keadilan yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Marilah kita, apapun latar belakang kita, haruslah berlaku adil kepada setiap orang. Bukan karena supaya orang lain berlaku adil kepada kita, tetapi kita mencontohi Allah yang selalu berlaku adil kepada kehidupan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.